Selamat pagi, saudara-saudara, anak-anak Bapa Sorgawi. Kita berbahagia, kita bersyukur karena hari ini Senin 6 Februari 2023, kembali Bapa kita mau memberkati kita semua lewat renungan yang berjudul Berdoa dengan Hati yang Tulus. Ayat-ayat firman Tuhan yang harus saudara baca nanti diambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 5 sampai 8. Yang akan kita baca sekarang adalah kitab Nabi Yesaya pasal 29 ayat 13 dan 14, demikian bunyinya. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan, maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini, keajaiban yang menakjubkan. Hikmat orang-orangnya yang berhikmat akan hilang dan kearifan orang-orangnya yang arif akan bersembunyi. Saudara-saudara, definisi dari kata tulus adalah sungguh dan bersih hati. Benar-benar keluar dari hati yang murni, jujur, tidak pura-pura, tidak serong. Doa yang didengar oleh Tuhan adalah doa yang disertai dengan ketulusan dan bukan kepura-puraan. Yesus mencela sikap berdoa orang Farisi dan meminta agar murid-muridnya tidak berdoa dengan sikap demikian. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Matius 6 ayat 5. Saudara-saudara, pada jam-jam doa mereka, orang Farisi suka berdoa di sudut-sudut jalan yang ramai, di tengah-tengah pasar, atau di lapangan kota yang penuh dengan orang. Bahkan pada jam-jam doa itu banyak di antara mereka yang sengaja berhenti di anak tangga terakhir menuju gerbang bait Allah. Di tangga ini mereka berdoa secara berkepanjangan. Kata-katanya diulang-ulang dan doa dilakukan dengan bahasa tubuh yang menyolok. Mereka berdiri dengan kedua tangan yang terentang ke atas dan kepala yang menunduk, kemudian mengucapkan doanya. Dengan demikian, semua orang akan melihat bahwa mereka sedang berdoa. Inilah kemunafikan yang dikecam Yesus dalam Matius 6 ayat 5 tadi. Yesus mengajarkan bahwa sesungguhnya doa ditujukan dan dipanjatkan hanya untuk didengar oleh Bapa saja, sama sekali bukan untuk didengar oleh manusia. Artinya, kita harus berdoa dengan hati yang tulus. Datang dengan apa adanya kita di hadapan Tuhan dan mencurahkan isi hati kita kepadanya tanpa ada embel-embel lain. Apakah itu untuk mendapatkan pujian atau supaya dinilai rohani oleh sesama kita? Sengaja menyusun kata-kata yang indah dan puitis agar terdengar enak di telinga orang yang mendengar juga merupakan kemunafikan yang akan merusak ketulusan hati kita di dalam berdoa. Berdoa dengan tulus adalah memberikan seluruh pikiran atau perhatian kita hanya kepada Tuhan dan bukan kepada orang lain. Ketika motivasi doa ternoda oleh keinginan untuk mendapatkan pujian, saat itulah kondisi kita menjadi seperti apa yang disebutkan dalam Yesaya 29 ayat 13, yaitu hatinya menjauh daripada Tuhan. Saudara-saudaraku, setiap orang bisa berdoa sebagai tanda bahwa ia berbakti kepada Tuhan. Tapi apalah artinya doa yang dinaikkan dengan kata-kata yang indah dan panjang, tetapi tidak berkenan di hadapan Tuhan karena dinaikkan dengan hati yang tidak tulus.
Doa yang mengandung motivasi lain atau doa yang munafik merupakan doa yang tidak hanya mendustai Tuhan, tetapi juga mendustai manusia. Lalu apakah kita pikir Tuhan akan menjawab doa yang sedemikian? Tentu tidak. Tetapi yang harus kita ingat adalah bahwa Tuhan hanya tersentuh ketika kita berdoa dengan hati yang tulus, dengan apa adanya, tidak ada yang ditutupi. Maka tangan Tuhan akan segera terulur menolong kita. Mazmur pasal 73 ayat 1 berkata, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Oleh karena itu, kita harus benar-benar menjaga hati kita dengan seluruh kewaspadaan, supaya hati kita tetap bersih dan tulus di hadapan Tuhan. Hidup kita sangat membutuhkan Tuhan setiap detik. Karena itu kalau kita tidak menjaga hati dengan semaksimal mungkin, maka doa-doa kita itu akan hilang, disapu oleh angin. Tidak sampai ke hadirat Bapa, karena hati kita tidak bersih, hati kita tidak tulus. Karena itu marilah pagi ini kita camkan apa yang Tuhan sampaikan. Dan kita mau bertobat. Kita mau mulai menjaga hati dengan baik, menjaga pikiran supaya terus-menerus dikuduskan oleh Tuhan, sehingga doa-doa kita itu didengar oleh Tuhan dan Tuhan memberikan jawaban terhadap doa-doa kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang di bawah kaki-Mu mengucap syukur, merendahkan diri, dan mempersilahkan Bapa menilik hati kami masing-masing, memeriksa pikiran kami. Mungkin ada sesuatu yang tidak benar di dalamnya. Apakah pikiran kami serong di hadapan Tuhan? Ampunilah kami ya Bapa. Kuduskan kami dengan kuasa darah Yesus, dan biarlah kuasa firman-Mu menolong kami, memulihkan kami, sehingga hati kami bersih dan tulus di hadapan Tuhan. Sehingga pada waktu kami berseru-seru berdoa kepada Tuhan dengan hati yang tertuju kepadamu, maka Engkau akan menjawab dan menolong kami dalam setiap kebutuhan hidup kami. Hidup kami ada di tangan-Mu Bapa, dan tidak mungkin kami akan menjalaninya dan mendapatkan hal-hal yang baik bila kami tidak dekat dengan Engkau, bila pertolongan dari Tuhan tidak ada pada diri kami. Karena itu tolonglah supaya kami senantiasa menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan, supaya hati kami tetap bersih dan tulus, sehingga pada waktu kami berdoa, Engkau mendengar, Engkau memperhatikan, dan Engkau menjawab sesuai dengan kehendak-Mu untuk kebaikan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah menaikkan doa dan ucapan syukur ini. Amin. Tuhan lebih peduli kepada sikap hati seseorang ketika ia berdoa daripada cara ia berdoa. Selamat beraktivitas saudara. Biarlah kita tetap menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena kita membutuhkan kepedulian Tuhan atas doa-doa yang kita naikkan. Tuhan memberkati apa yang saudara lakukan hari ini. Selamat berkarya. Bersama Tuhan pasti bisa. Amin.